di bawah 30 tahun. Berapa? Berapa diantaranya? 7, ya. Bahkan 5 diantara 10 tersebut, usianya ketika Nabi menyebutkan hadis ini, usianya masih di bawah 20 tahun. Jadi masih belasan. 5 dari 10 sahabat tersebut. Ya. Ada berapa dari 10? 5. Umur masih belasan, surganya telah dijamin Allah dan Rasulnya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Kita loncat ke ilmu yang lain. Di pesantren ada kalian belajar ilmu mustalah hadis nggak? Belum nanti ya. Jadi hadis itu kan kita tahu beberapa minimal mudah-mudahan akan sempat membaca yang namanya Kutubus Sittah, kitab yang 6. Ya, ini rujukan hadis merujuk kepada 6 kitab dari perawi hadis ini. Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. 6 ya. Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya. Dari sekian banyak hadis kalau dikumpulkan, masih banyak yang lain ya, ada Ad-Darimi, Ad-Daraqutni, yang lain-lain ya. Sekian banyak kitab hadis, dari sekian banyak hadis tersebut 67%-nya itu diriwayatkan hanya dari 7 sahabat muda saja. Berapa? 7. Padahal jumlah sahabat itu beberapa ulama berbeda pendapat ya. Contoh, Syekh Dr. Al-Munir Ghotban dalam kitabnya Tarbiyatu Qiyadiyah mengutipkan beberapa pendapat imam terkait berapa jumlah sahabat. Contoh Imam An-Nuaim dan Imam As-Suyuti berbeda pendapat. Tapi kalau kita tarik garis tengah, jumlah sahabat itu sekitar 120 ribuan. Berapa? 120 ribuan. Ini nanti kita akan bahas betapa hebatnya Masya Allah Nabi. Karena ketika Nabi pertama kali berdakwah, yang percaya itu cuma 4 orang. Istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Tapi selepas Nabi wafat, ya, satu jazirah Arab sudah muslim semua dan meninggalkan 120 ribu sahabat. Yang ini jenis sahabatnya bukan satu sahabat bisa terpengaruh oleh negeri yang baru, tapi satu sahabat bisa mempengaruhi satu negeri baru. Ya. Padahal di antara 120 ribu tersebut ada orang yang dulunya raja perampok, Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ada yang dulunya ingin membunuh Nabi dan maboknya sehari 5 kali, Al-Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang makamnya di sebelah Nabi. Ya, orang-orang hebat dulunya seperti apapun. Maka ini juga jadi pelajaran ya. Para sahabat-sahabat yang dari golongan tua itu sedikit banget. Paling cuman Abu Sufyan. Ya. Cuman siapa? Abu Sufyan. Sisanya pentolan-pentolannya Walid bin Mughirah, Abu Jahal, nggak selamat. Meskipun mereka tahu yang disampaikan Nabi itu benar. Ini juga menjadi petunjuk bahwa yuk mumpung masih muda, meskipun kok kalau saya maksiat sampai umur 70 tahun, sisa sehari terakhir tobat diampunin nggak sama Allah? Bisa diampunin, saking Allah maha baiknya. Tapi kan masalahnya siapa yang menjanjikan kalian ada umur sampai umur segitu? Gak ada yang tahu. Ya. Kata tadi Masya Allah, sahabat dari golongan tua contoh, Abu Jahal meninggal kafir. Coba lihat anaknya siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah sahabat mulia. Kita dianjurkan mengucapkan radhiyallahu anhu selepas mendengar nama-nama para sahabat. Ya. Walid bin Mughirah, pentolan Quraisy dulu. Siapa anaknya? Khalid bin Walid, Syaifullah, pedang Allah. Ya. Coba lihat, ya, satu-satunya manusia yang nyaris mengalahkan Nabi berperang itu hanya Khalid bin Walid di perang Uhud. Nabi sampai terluka, nyaris kalah, ya. Tapi ketika akhirnya mulai berislam, jadi pedang Allah, ya, malah jadi kekuatan besar bagi orang Muslim. Nggak terserah mau dulunya kayak apa. Ya Allah, dulu aku bandel kayak gimana, kalian berislam, hijrah dengan benar, dekat dengan Al-Quran, Allah yang jadikan kalian hebat demi Allah. Ya, kata tadi Masya Allah,
Dari sekian banyak sahabat, 120 ribuan, 67% hadis diriwayatkan dari hanya 7 sahabat muda. 4 dari Mekkah, 3 dari Madinah. Berapa dari Mekkah? Berapa dari Madinah? Iya. Karena kan contoh hadis riwayat Bukhari, kan Imam Bukhari tidak sejaman dengan Nabi. Ada yang namanya rantai sanad. Imam Bukhari mendengarkan dari gurunya Imam Qutaibah bin Sa'id misalkan. Qutaibah bin Sa'id mendengarkan lagi dari atasnya Sufyan bin Uyainah misalkan. Sufyan bin Uyainah mendengarkan misalkan dari Imam Az-Zuhri misalkan. Imam Az-Zuhri mendengarkan lagi dari sahabat Abu Hurairah misal. Ya. Nyambung tuh, sambung. Itu semuanya kan rantai jarene ya. Katanya. Tapi katanya orang-orang soleh itu bisa dipegang. Siapa saja yang 4 yang dari Mekah? 1 periwayat hadis sahih terbanyak, padahal ketemu Nabi cuman 3 tahun terakhir. Siapa namanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meriwayatkan sekitar, koreksi kalau saya salah ya, seingat saya 5.374 hadis. Ya, Abu Hurairah. Ya. Ketemu Nabinya 3 tahun terakhir loh, hafal segitu banyak. Lalu ulama wanita sampai sekarang belum tertandingi. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sekitar 2.000-an hadis. Ya. Kalau kalian pernah mengkhatamkan kitab Sahih Bukhari itu cuma 7.000-an hadis ya. Meskipun Imam Bukharinya sendiri hafal 300.000 hadis. Ya. Tapi yang ditulis cuma 7.000. Dari yang 7.000 itu sekitar 2.000-annya itu dari Ibunda Aisyah. Lebih dari 1/4-nya loh. Bukhari itu panduan paling kuat setelah Al-Quran. Dari wanita, Masya Allah. Baru 2 ya, Abu Hurairah, Ibunda Aisyah. Yang ketiga, sepupu Nabi, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Ini kenal Nabi umur 8 tahun sampai umur 12 tahun. 12 atau 13, ya. Berarti umur kelas 2 sampai kelas 6 SD. Ibnu Abbas. Selepas Nabi wafat, jadi manusia yang paling paham Al-Quran. Ya. Bahkan di zaman kepemimpinannya Umar bin Khattab, umur 15 tahun Ibnu Abbas sudah dijadikan penasehatnya. Ya, Insya Allah. Tuh ya. Yang keempat, putranya Umar bin Khattab, Abdullah Ibnu Umar. Panggilnya Ibnu Umar ya. Ini sahabat yang paling berusaha keras mengikuti Nabi dalam berbagai macam aspek. Sampai di kitabnya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib karya Syekh Al-Munziri yang ditakhrij ulang oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, disebutkan bahwa ada salah satu hadis di situ disebutkan Ibnu Umar tuh nyampe ke suatu lembah ketika safar, lalu berhenti buang air di situ. Ditanya oleh ajudannya, "Kenapa buang air di sini?" "Dulu aku mendampingi Nabi, lalu Nabi buang air di situ." Gak cuman ibadahnya, perkara sekecil itu pun diikutin oleh beliau. Segitunya ngikutin Nabi itu ya. Ya. Itu 4 dari Mekah. 3 dari Madinah. Sudah menjadi khadim Rasulullah dari kecil. Anas bin Malik. Kalau baca kitab Syama'il Muhammadiyah ya, tentang ciri fisik Nabi, keseharian Nabi, itu paling banyak dari beliau. Ya, yang kitab yang karya Imam At-Tirmidzi. Ya. Anas bin Malik. Lalu yang 2 dan ketiga terakhir dari Madinah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan juga Jabir ibn Abdullah. Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir ibn Abdullah. Semuanya muda, Masya Allah. Sahabat 120 ribuan. Tapi 67% hadis diriwayatkan dari 7 orang sahabat saja, dan mereka muda semuanya. Orang hebat semua pemuda-pemuda itu, Masya Allah. Ya. Dan mereka jadi hebat demi Allah ngikutin Al-Quran. Kita tahu ya, zaman sekarang katanya zaman lebih maju dan Al-Quran udah ada banyak. Di masjid banyak Al-Quran nggak? Di handphone orang tua masing-masing ada Al-Qurannya nggak? Ada. Ya. Kalau ada yang belum ada Al-Qurannya, saya nyalain hotspot tethering sini ya. Biar download Al-Qurannya pakai kuota saya, biar kebagian pahalanya. Ya. Tapi kalau mau jujur, pemuda zaman sekarang sudah sehebat pemuda zaman Nabi belum? Belum. Padahal tahu nggak? Al-Quran mulai menjadi mushaf, mulai menjadi kitab,
mulai menjadi buku, ya, itu kan di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Dan zamannya Utsman sudah seluas apa kalian tahu? Satu jazirah Arab tuh sekarang terpecah jadi 6 sampai 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab dan lain-lain. Persia udah muslim semua. Romawi Selatan sudah muslim, Afrika Utara sudah muslim. Mesir, Maroko, Tunisia, Libya, Aljazair. Masih bayangin peta ya, daerah seluas itu. Udah muslim semua. Tapi mereka hebat, katanya ngikutin Al-Quran. Tapi masalahnya, emang di zamannya Utsman, Al-Quran udah ada berapa? Kan baru juga jadi Musa. Dulunya cuma di hafalan. Di zaman itu, Al-Quran baru ada 5 seantero negeri. Tapi dikabarkan mereka hebat. Salah satu kebiasaannya karena mereka bertilawah. Tapi tilawah kadang maknanya melenceng sekarang. Tilawah tuh baca Quran, dibaca. Padahal Quran sekarang lebih banyak daripada Quran zaman dulu. Ya, tapi tetap mereka bisa jadi lebih hebat. Gimana ceritanya? Mereka tilawah, yaitulah bedanya iqra. Tilawah nanti kalau dijadikan fi'il amr kan jadi utslu ya. Kayak contoh surat Al-Ankabut 29 surat 29 ayat 45 yang kanan bawah pergantian ke juz 21. Utslu ma, bacalah. Ya. Disuruh baca, tapi apa bedanya tilawah dengan yang iqra? Emang kalau misalkan tilawah itu baca berikut dengan hafal. Ya. Kok zaman sekarang kan juga orang banyak penghafal, kalian semua penghafal Al-Quran. Tapi apa bedanya dengan zaman dulu? Zaman sekarang bisa jadi yang penting hafal dulu, arti belakangan ngamalin apalagi. Ya. Kalau zaman itu mereka tidak akan maju menghafalkan ayat selanjutnya sebelum mereka selesai mengamalkan ayat tersebut. Nancep jadi ya benar-benar. Ya. Kok terus gimana? Kita memang diminta, ditarget. Aslinya ya, hafalan banyak atau tidak mah itu mah bukan tergantung kitanya pintar atau enggak. Tapi yang sang pemilik ilmunya mau nitipin nggak di kepala kita. Tugas kita satu, jangan berhenti. Mau, udah gitu aja. Karena kalau udah mau pasti jadi prioritas. Inilah bicara prioritas tuh kayak gini. Kalian lagi di pinggir jalan nungguin ojek online. Dari sekian banyak chat yang masuk di handphone kalian, pasti yang dibuka duluan dari si tukang ojek. Kenapa? Dia sedang jadi prioritas. Makanya kalau ada yang mulai WA lawan jenis, tapi nggak dibales, bukan mereka lagi sibuk, kalian belum jadi prioritasnya. Nah, itu aja. Ups, ya. Kak, jadi prioritas. Karena begini ya, kita bicara sahabat pun kualitas hafalannya beda. Contoh, surat yang pertama turun apa? Al-Alaq ayat berapa sampai berapa? 1 sampai 5. Padahal total berapa ayat? 19. Ya, Al-Alaq surat ke berapa? Setelah Atin, sebelum Al-Qadar. 96 ya. Masya Allah. Ada satu surat yang turunnya utuh, tidak terpotong. Tidak terpotong. Karena kan tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq terpotong 1 sampai 5 dulu. Ada satu surat utuh full. Surat apa? Surat ke-6. Surat ke-6 surat apa? Al-An'am. Al-An'am berapa ayat? Banyak ya, betul ya. Al-ayat 165 ayat ya. Kalau di mushaf standar itu 23 halaman. 1 juz 1,5 halaman. 23 halaman. Ya. Dan ada satu sahabat yang mendengar dari Nabi bacaan surat Al-An'am, langsung hafal semuanya tanpa diulang, cuma sekali baca. Nama sahabat tersebut adalah sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Siapa? Ini untuk masalah hafalan dan Al-Quran beliau salah satu yang paling luar biasa. Ya, maka gimana kok dengan sahabat yang lain? Umar bin Khattab radhiyallahu an hafal Quran nggak? Hafal. Tapi beliau perlu waktu 20 tahun untuk ngapalin Al-Quran. Berapa tahun? 20 tahun. Itu pun 2 bulan sebelum beliau wafat baru hafal. Ya.
2 bulan sebelum dia wafat baru selesai menghafal 30 juz. Ya, Masya Allah. Maka aslinya semuanya sama-sama mulia tuh sahabat, perbedaannya. Khalid bin Walid jarang sekali mendengar hadis dari beliau karena sibuknya di medan perang. Ya, tapi semua punya kemuliaan dengan cara masing-masing. Silakan nanti ke depannya kalian tidak melulu harus ceramah setiap hari. Ada bisa jadi ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pebisnis, ada yang jadi profesor, apapun terserah. Tapi ya semuanya bismillah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat ya, betapa mereka menjadi hebat karena Al-Quran. Ya, coba mikir gimana caranya. Ketika Nabi mengawali dakwahnya, yang percaya cuma 4 orang. Di situ ada, meskipun ada Ka'bah, tapi di sekelilingnya ada 360 patung berhala. Ya, mereka di sana tuh ada yang perbudakan, memperjualbelikan wanita, bahkan keluar wanita melahirkan bayi perempuan, ada yang dikubur hidup-hidup di zaman itu mah. Ya. Tapi selepas Nabi wafat, tadi 120.000 sahabat, satu jazirah Arab sudah jadi muslim semua. Itu dakwahinnya pakai apa selama 23 tahun? Pakai Al-Quran, Masya Allah. Masya Allah. Maka kalau ngakunya semuanya di sini pengen hebat, pengen sukses, tapi jauh-jauh dari Al-Quran, tidak mendekatkan diri dengan Al-Quran, izin berkata ya, mustahil. Anggaplah kok ada tuh yang boro-boro dekat Al-Quran, bahkan dia bukan muslim, tapi sukses dunia. Apa artinya sukses dunia? Bukan berarti nggak boleh punya, tapi itu bukan sesuatu yang berharga di sisi Allah. Ingat, Nabi pernah berjalan dengan para sahabat, ketemu bangkai anak kambing cacat. Udah mah ini anak kambing, belum ada dagingnya, cacat pula. Udah gitu udah jadi bangke, udah busuk, diangkat sama Nabi. Siapa yang mau ini? Kata sahabat yang lain, itu masih hidup pun kami nggak mau, wahai Rasul. Apa komentar Nabi selanjutnya? Beliau bersabda yang maknanya, ketahuilah dunia dan seluruh isinya dibanding Allah, ya, di hadapan Allah tidak lebih berharga daripada ini, bangkai anak kambing cacat. Mangga, silakan punya. Jadi orang kaya berarti boleh kok, boleh, tapi gunakan kekayaannya untuk ketaatan. Bangun masjid, bangun pesantren, ya alhamdulillah gara-gara warung steak. Ya, alhamdulillah. Karena kalau misalkan iya beneran tambah kaya, tapi malah zolim, malah jadi foya-foya, maksiat, masa jadi nikmat? Enggak, malah jadi musibah. Berapa banyak orang pengen maksiat, nggak jadi maksiat karena nggak punya duit. Punya duit malah jadi maksiat, berarti punya duitnya musibah. Ya, silakan boleh, mau jadi nanti ada yang jadi presiden, jadi apapun, tapi semuanya harus jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Dan tadi ya, alatnya pakai Al-Quran. Pengen hebat tidak? Pengen sukses tidak? Lemas ya. Pengen tidak? Silakan dilanjutkan oleh Gerinda kita ya, Ustazah Yunda, tafadhol. Bismillah. Alhamdulillah. Makasih sayang mikrofonnya. Ada masanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akhwat semangat, yang ikhwan kayaknya kurang semangat. Boleh sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salam dengan penuh semangat Allah jadikan ahlul syurga. Allah mudahkan menghafal Qur'annya. Allah pertemukan dengan jodoh yang salih-salihah. Allah jadikan orang kaya raya, dermawan, ahlul sedekah.
mati husnul khatimah, sesurga bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini teh anak-anak SMP, mana suaranya? Ketahuan masih SMP ya. Anak SMA mana suaranya? Ini kenapa seperti nonton konser ya? Biasanya kalau misalnya di hadapan santri itu assalamualaikum gitu. Ini Masya Allah. Sudah berapa lama nyantri di sini rata-rata yang akhwat? Yang 1 tahun angkat tangannya. Masya Allah. Yang 2 tahun? Yang sudah mau selesai? Allah, Masya Allah. Yang ikhwan sudah berapa tahun nyantri di sini? Yang ikhwan kayaknya belum makan ya. Yang ikhwan banyak pikiran bukan? Mikirin apa? Mahar makin tinggi nilainya. Masya Allah, alhamdulillah. Kita salawatan bareng boleh? Ini biar nggak ngantuk, boleh ya? Bareng-bareng, bareng-bareng sama Buya juga biar semuanya semangat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi boleh? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena waktu kita sudah tinggal sedikit lagi, izin Yunda hanya ingin menambahkan saja apa yang sudah disampaikan oleh suami tercinta Kode Muslim. Kemarin tenang, ada masanya. Nih, kemarin adik-adik sekalian, kemarin itu Yunda dan Koko itu ketemu dengan Ustadz Fatih Karim. Kenal sama Ustadz Fatih Karim? Kami berdialog, ya ngevlog bareng ceritanya, dan ada satu pembahasan menarik yang Yunda ingat dari pertemuan itu. Ustadz Fatih Karim berkata seperti ini, Teh Yunda, Po Denis, kalau kita melakukan sesuatu menurut apa keinginan diri kita, itu namanya nafsu. Apa adik-adik? Nafsu. Pengen pacaran, itu kan keinginan diri, itu namanya nafsu. Pengen kaya tapi hanya untuk memperkaya diri sendiri, itu namanya nafsu. Tapi dilanjutkan oleh Ustadz Fatih Karim, kalau kita melakukan sesuatu karena itu adalah keinginan Allah, maka itu disebut wahyu. Apa? Fokus lagi. Kenapa Yunda menyampaikan demikian seperti ini? Coba kita muhasabah sedikit. Kita selama hidup ini sudah mengejar mati-matian keinginan pribadi diri kita. Ingin kaya jadi kaya, ada. Ingin sukses jadi sukses, ada. Ingin menikah, ada. Ingin punya jodoh seperti Son Jongki, ada. Ingin punya jodoh seperti Mbak
teret, ada. Ya, semuanya ada, tapi pertanyaannya kenapa sekian banyak keinginan adik-adik telah dikabul oleh Allah, tapi masih tetap sedih dan menderita? Kenapa? Karena itu adalah nafsu. Siapa yang hanya sibuk mengejar nafsu duniawinya, maka siap-siap menderita. Kalau kepengen hidupnya ini enak, nikmat, serba ideal, walaupun hidup tidak ada yang ideal. Punya jodoh ganteng, enak nggak? Karena belum ngerasain punya jodoh kayak Ko Denis. Coba tanya sama Teh Yunda, bagaimana perasaan Teh Yunda punya jodoh ganteng? Pertama, diminta jadi tukang fotonya sama ibu-ibu yang ngefans. Enak tidak? Tidak. Kenapa adik-adik bilang enak? Karena nafsu. Itu adalah keinginan pribadi. Kalau sudah merasakan, akan ada namanya ketidakidealan dunia. Itulah dunia. Dunia itu makin kita kejar, makin dia lari. Kita kepengen apa? Pengen kaya. Tapi yang sibuk kita lakukan setiap hari adalah bagaimana agar saya bisa kaya. Kerja pergi pagi, pulang petang cuma demi kaya. Tujuannya dunia. Capek. Makanya tadi kata Ko Denis, dunia balikkan badanmu daripadanya, maka dunia itu seperti bayangan. Coba lihat bayangan, nanti ini malam ada bayangan, balikkan badan kita, bayangan itu yang mengikuti kita. Maka apa yang adik-adik lakukan sekarang, mondok, menghafal Al-Quran, menyibukkan diri dekat dengan Allah, tidak menuruti hawa nafsu duniawi, keinginan pribadi, sibuk mendekati wahyunya Allah, mau nurut kepada Allah, maka itu adalah langkah paling benar yang adik-adik telah lakukan. Kenapa? Karena kalau orang-orang sudah mengikuti wahyu, maka hidupnya akan dipimpin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Adik-adik sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Buat apa kita di sini? Buat beribadah. Ada nggak sih penghafal Quran, tapi ternyata menghafalnya tidak jadi ibadah? Ada. Dia menghafal Al-Quran cuman karena pengen disebut orang alim. Dia menghafal Al-Quran cuman karena pengen disebut nanti ada gelarnya namanya Hafiz, Hafizah. Orang yang melakukan sesuatu bukan karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Adik-adik duduk di sini buat apa? Kalau cuman karena terpaksa, perbaiki lagi niatnya. Kalau cuman karena pengen jodoh, perbaiki lagi niatnya. Kalau cuman pengen kehidupan yang ideal, perbaiki lagi niatnya. Karena kita duduk di sini, dulu kami pun nyantri juga di Darut Tauhid. Buat apa? Bukan karena kepengen dapat jodoh yang ideal sesama santri. Walaupun mudah bagi Allah memberikannya. Ya. Tapi waktu kita nyantri untuk apa? Pengen dekat kepada Allah. Pengen nurut sama perintah Allah. Petunjuk kehidupan kita sudah jelas, yaitu Al-Quran. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Adakah keinginan adik-adik sekalian ini ingin membersihkan diri sehingga adik-adik mau duduk di sini? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kalian ada keinginan ingin mendekat kepada Allah, membersihkan diri hingga mau duduk di sini, maka akan Allah pimpin kalian menuju jalan yang benar, dijauhkan daripada kesesatan. Ini sudah benar duduk di sini, tinggal niatnya diperbaiki lagi. Karena kita hanya akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Barang siapa yang hijrahnya hanya demi wanita yang ingin dia nikahi, apa kata Allah? Demi Allah dia pun akan mendapatkan wanita itu. Tapi dia tidak mendapati Allah dan Rasulnya. Mau?
Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapati Allah dan Rasul di hadapannya. Mau? Hidup ini sederhana. Lakukan sesuatu karena Allah, untuk Allah, dan minta kita juga bisa pulang ke surganya Allah. Maka ada 5, ini tips yang kami dapatkan di Darut Tauhid. Teh Yunda hanya ingin berbagi ke adik-adik yang mudah-mudahan bisa jadi manfaat yang bisa diamalkan. Terakhir, karena ini sudah mau maghrib, silahkan dicatat. Ada 5 tips kalau kepengen hidupnya Allah yang urus. Ini 5 tips ini kalau dilakukan dengan benar, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, caranya benar, ittiba mengikuti Rasulullah, maka insya Allah hidup adik-adik Allah yang urus. Yang pertama, hati harus tulus. Apa? Hatinya harus tulus. Maksudnya seperti apa itu hatinya harus tulus? Di dalam hadis sahih disebutkan, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang kalau daging tersebut baik, maka baiklah seluruhnya. Yang kalau misalnya daging tersebut buruk, maka buruklah seluruhnya. Daging tersebut disebut hati, qalbi. Maka adik-adik, dalam hidup ini kenapa kita menjadi orang yang susah? Bisa jadi karena kita belum memiliki hati yang baik, hati yang tulus. Kita ngelakuin kebaikan, jangan ngarep-ngarep balasan dari orang lain. Yang pertama apa tadi? Hati harus. Yang kedua, ibadah harus bagus. Hidup harus lurus. Ikhtiar terus menerus. Mohon maaf, ikhtiar harus serius. Yang terakhir, taubat terus menerus. Izin dilanjutkan ke Ko Denis. Betul sayang. Ya udah. Iya, tadi ya disebutnya rumusnya 5 us. Ya, hati harus tulus, ibadah harus bagus, hidup harus lurus, ikhtiar harus serius, dan taubat terus menerus. Ya. Kok buat apa ikhtiar kalau misalkan Allah yang nentuin? Kita tujuannya agar Allah ridho, jadi amal soleh ya. Daripada berbuat sesuatu, contoh nolongin orang, terus orangnya muji, tapi Allah nggak kasih pahala, tidak terima. Buat apa? Capek. Masuk surga bukan dari pujian orang. Ya. Yang kedua, meskipun dibalik nanti, kok orangnya tidak berterima kasih, tapi Allah terima, itu jadi amal soleh yang Allah terima. Maka, bisa jadi yang paling selamat nanti di hari akhirat. Ya, lanjutin sayang. Baik, ini waktunya tinggal berapa menit lagi panitia? Udah habis? Baik, ada sesi tanya jawab nggak? Cukup. Baik, terakhir kesimpulan. Pesan dari Yunda nanti disampaikan mungkin dengan Ko Denis, pesan dari seorang kakak mungkin kepada adik-adiknya yang sekarang sedang nyantri. Kita dulu juga adalah santri, karena santri itu selamanya santri, selamanya kita adalah pembelajar. Jangan pernah berhenti belajar selama nyawa masih dalam kandungan. Kapan kita berhenti belajar Teh Yunda? Nanti ketika kita mati. Ya, nanti selepas kalian lepas dari sini pun jangan pernah berhenti belajar, berguru ke siapapun. Kalian mau jadi apa? Mau jadi ahli Quran, cari guru yang ahli Quran. Kalian mau jadi ahli hadis, cari guru yang ahli hadis. Kalian mau jadi dokter, belajar sama dokter. Yang penting jadi manfaat.
jadi dokter yang hafal Quran, buka rumah sakit gratis untuk bantu orang, manfaat, dan seterusnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kita adalah yang paling banyak manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ko Denis ingin menyampaikan pesan-pesan untuk adik-adik semuanya. Iya, Masya Allah, mohon maaf ya kalau ini waktunya terbatas. Tapi kami mendoakan saja semoga Allah muliakan kalian semuanya. Allah titipkan ilmu, Al-Quran, hafalannya, dibimbing terus, diberikan hidayah. Allah kabul segala hajatnya, dan Allah jadikan kalian hamba-hamba pilihan Allah, jadi mulia dunia akhirat, jadi manfaat bagi bangsa, rakyat, negerinya, agamanya. Barakallahu fikum ya. Silakan kembalikan kepada Tuan MC-nya, tafadhol. Mohon juga jangan lupa doakan kami, karena aku yakin kalian lebih mulia di sisi Allah daripada kami yang berbicara ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.